Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita. Shalom Ibu Dorcas. Shalom. Shalom. Ya. Apa kabar Ibu? Wah, selalu diberkati, luar biasa, Amin. sukacita, sehat terus, memberkati terus. Amin. Iya. Ibu, ini ada dari kekasih Tuhanmu yang WA Bu. Iya. Ada pertanyaan ya. Ya. Berikut isinya. Salam Yesus sahabatku, saya mau bertanya, apakah salah ketika seseorang tidak memiliki uang buat berobat di rumah sakit, terus dia datang berharap kepada Tuhan buat mukjizat terjadi atas hidupnya, tapi mukjizat belum terjadi, sedangkan orang di sekitarnya dan hati nuraninya selalu bilang kalau sakit ya pergi ke dokter, bukan tunggu mukjizat Tuhan. Nah, kira-kira gimana ya Bu caranya supaya tetap berpengharapan pada Tuhan? Iya, buang dulu itu pemikiran orang-orang yang Ya. kalau sakit ya cari dokter, cari obat ya, buang dulu. Karena tidak salah, tidak dosa. Kita nomor satu ketika merasa sakit, Tuhan dulu. Iya. Nah, itu bisa kita cek dalam diri kita. Ketika pusing saja, yang muncul dalam otak kita pertama apa? Panadol atau Budrex. Nah, atau oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Kalau yang muncul Panadol Budrex berarti sama dengan omongan orang-orang itu, pendapat orang-orang itu. Tapi kalau yang muncul oleh bilur Yesus aku sudah sembuh, tidak ada lagi pusing di kepalaku, nah itu anak Allah. Iya. Dia yang imannya percaya kepada firman dan imannya sehat gitu. Nah itu ciri-cirinya. Iya. Ya. Untuk masalah orang yang sakit tapi tidak punya uang untuk berobat dan kemudian mengharap mujizat Tuhan, ia tidak salah, tidak dosa juga. Hanya perlu dibarengi dengan percaya. Jangan karena hanya tidak punya uang terpaksa aku minta bantuan Tuhan, aku mau percaya mujizat Tuhan. Apalagi kalau mau percayanya hanya lip service, tapi hatinya sebetulnya tidak sepenuhnya percaya, ya otomatis jadi tidak terjadi mujizat. Iya. Jadi segala sesuatu tuh memang basicnya adalah iman, percaya. Baik iman yang sakit, mendoakan dan percaya bahwa di dalam Yesus kesembuhan bisa terjadi. Amin. Kecuali memang ada rencana Tuhan di balik itu semuanya, we don't know. Tapi kita percaya memang harus berserah kepada Tuhan, tapi tidak mengenyampingkan iman untuk kita bisa mengalami kesembuhan. Karena ketika kita bisa mengalami kesembuhan, kita masih punya waktu di dunia ini untuk jadi terang, untuk jadi garam, untuk jadi berkat, untuk memberitakan kebenaran, untuk menjadi saksi, untuk banyak berbuat baik dan sebagainya. Nah, lebih bermanfaat kan? Iya. Tapi sekali lagi kalau Tuhan sudah punya rencana, ya kita percayai kepada rencananya saja. Iya. Oke, seperti di dalam Matius pasal 13 dari ayat 53 sampai dengan 58. Ini kisah tentang Yesus di kota kelahirannya Nazaret. Padahal di mana-mana Yesus melakukan mujizat dan banyak orang mengalami mujizat kesembuhan. Tapi di kotanya sendiri tidak ada mujizat terjadi. Mengapa? Nah, ini berbicara tentang unsur iman. Yang pertama, orang-orang Nazaret tahu Yesus. Oh Yesus anak tukang kayu itu kan. Mungkin juga ada yang ngomong dulu pernah main gundu sama saya. Mungkin ya, ini hanya interpretasi saya. Nah, mereka mulai tidak mau percaya karena memandang Yesus sebagai orang biasa. Iya. Padahal dalam diri dia ada kuasa ilahi dan dalam diri dia ada gambaran Bapa surgawi dan ada pribadi Roh Kudus dan kuasanya yang sangat luar biasa. Dan Yesus hadir di dunia bukan karena hubungan daging dari nafsu laki-laki dan perempuan, tapi dari benih ilahi Roh Kudus, sehingga dalam dirinya itu tidak ada benih dosa. Yeah. Itu pun sudah istimewa gitu, karena kalau ada benih dosa maka tidak layak darahnya untuk menebus dosa kita. Itu sebabnya tidak ada setitik
noda dosa pun dalam darah Yesus, pure, murni. Dan itu persembahan yang sangat berkenan, memuaskan dan menyenangkan hati Allah. Sehingga sesudah itu tidak perlu lagi ada persembahan yang lain. Cukup persembahan anak domba Allah, cukup persembahan darah anakku sendiri. Ini sudah komplit, ini sudah sempurna, ini sudah total, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tinggal kamu percaya saja. Nah, tapi di Nazaret ini orang-orang tidak mau memandang Yesus sebagai satu pribadi yang berbeda dengan mereka, sehingga iman mereka tidak ada. Dan bahkan Yesus sendiri sampai berkata dalam ayat 57, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Artinya tidak banyak itu, ya mungkin ada mujizat terjadi 1-2, tapi tidak sebanyak kota-kota lain. Nah, ini berbicara mengenai unsur yang utama, iman di daripada mereka dalam memandang Yesus, memandang kuasanya, atau kalau kita dalam memandang mungkin hamba Tuhannya yang sedang berdoa di atas podium, atau sedang mendoakan secara pribadi, apalagi sudah kenal dan sangat dekat dengan hamba Tuhan itu, sehingga kadang-kadang ada unsur merendahkan atau meremehkan tanpa disadari oleh kita. Cuma dia yang mendoakan, coba kalau si itu dalam dia apa bisa sembuh ya. Nah, inilah yang membuat iman menjadi tidak ada. Jadi tetap unsur utama adalah iman. Sehingga karena tidak ada uang, tidak bisa bayar berobat, engkau mau mengalami mujizat kesembuhan dari Yesus, boleh, tidak dosa. Berharaplah dan sampai kepada percayalah. Tapi unsurnya sekarang bukan lagi engkau tidak punya duit terpaksa yang hanya cuma-cuma ya minta kesembuhan dari Yesus. Bukan itu. Tapi nomor satu adalah karena memang saya percaya kepada Yesus. Dia dokter di atas segala dokter. Saya bulat percaya kepada dia dan saya bersyukur kesembuhan pasti terjadi. Nah, itu baru menjalani kesembuhan dengan cara yang benar. Dan hindari, tolak semua pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan unsur iman ini. Yaitu seperti tadi katakan, sakit cari dokter. Oke lah, kalau mungkin ada dokter yang harus mendampingi supaya tahu, oh ini permasalahannya. Kamu katakan gigi ya, ada dokter gigi yang mendampingi. Oh, gigi kamu berdenyut-denyut. Kelihatannya waktu dilihat bagus, utuh. Tapi ketika saya periksa lebih dalam lagi, berlubangnya di bawah, tertutup masih dengan yang bagian atas. Jadi kamu tidak bisa lihat dengan matamu, tapi kamu bisa rasa dengan saraf-saraf gigimu, saraf-saraf di gusimu, karena lubangnya itu ada di dalam. Ini rupanya ulet-uletnya tuh di situ. Nah, ini contoh ya. Nah, sehingga ketika kita mendengar penjelasan ini, kita bisa lebih spesifik berdoanya. Sekarang semua lubang-lubang di gigi paling bawah ini sampai menyerang akar gigi, sekarang ulat-ulatnya aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, urapan kuasa Roh Kudus membersihkan ulat-ulat itu. Bahkan urapan itu menyingkirkan ulat-ulat di gigiku, dan kuasa Tuhan yang ajaib sekarang menutup lubang gigi itu dan menghilangkan rasa sakit itu, dan gigiku utuh kembali. Amin. Nah, itu boleh ya, bukan berarti kita juga menyingkirkan dokter. Bisa lebih spesifik. Tapi juga lebih baik lagi ketika Roh Kudus memberitahu, kenapa kamu merasa geraham sebelah kanan itu terasa senut-senut, padahal kamu lihat di cermin gigimu kelihatan apik, karena ada pembusukan di dalam. Nah, itu juga luar biasa. Jadi segala sesuatu kita kerjakan dengan Tuhan, dan
karena Tuhan. Iya. Itu yang terbaik. Amin. 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 Yuk kita berdoa. Oke, Bu. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa saat ini untuk semua kekasih-kekasih Tuhan yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, sakit apapun jadilah sembuh. Amin. Jadilah sembuh. Amin. Dan setiap anak-anak Allah sekarang mulai membangun imannya, sehingga imannya selalu ready. Karena segala sesuatu itu berdasarkan iman, dan itulah kuncinya. Orang benar akan hidup karena iman. Amin. Dan urapan kuasa harus memenuhi kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Anda mengirim masalah Anda kepada kami untuk kami bahas sesuai dengan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Dan Anda boleh mengirimkan masalah Anda atau masalah saudara atau pertanyaan Anda atau pertanyaan siapapun yang Anda membutuhkan jawaban ke nomor WhatsApp 089563235899. Identitas Anda akan kami rahasiakan dan kami akan selalu dukung Anda di dalam doa. Haleluya, Tuhan Yesus.